Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu, Bapak, Sobat Maestro dimanapun berada. Bersukacita kembali kita berjumpa dalam program Suara Gembala. Saya, Pendeta Cheng Kim Guan, kembali mengunjungi dan menyapa Sobat Maestro dimanapun berada untuk kita sama-sama merenungkan beberapa ayat firman Tuhan yang terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas bukti kasih setiamu bagi setiap pribadi kami. Hari-hari telah kami lalui dalam suka dan duka. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, maka kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Di mana saat ini pun kami ingin bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, urapi hati kami, terangi kami dengan roh hikmat dan roh kudus, agar kami semua dapat mengerti betapa besar anugerah dan kasih-Mu bagi kami orang-orang percaya. Berbicara dan berkati kami semua ya Bapa, sebab kami siap dan rindu untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu, Bapak, Sobat Maestro yang terkasih, kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kasih setia Tuhan. Dan saat ini kita mau merenungkan betapa sempurnanya kasih Allah. Kalau kita mau mengingat-ingat kebaikan-kebaikan orang, selalu ada titik-titik kelemahan-kelemahan. Karena kebaikan orang itu sangat terbatas. Kasih seseorang bisa berubah. Maka kita perlu sejenak merenungkan kesempurnaan kasih Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian makin berkobar kasih kita kepada Allah yang begitu mengasihi kita secara sempurna. Puji syukur pada Tuhan. Baik, kita akan buka satu ayat di dalam Roma 8 ayat yang ke-8. Bukti kasih Allah kepada kita. Dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di dalam ayat ini, Paulus menerangkan kepada orang-orang di Roma bagaimana besarnya kasih Allah, bagaimana sempurnanya kasih Allah yang dinyatakan dengan mengirimkan putra tunggalnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Menunjukkan, membuktikan, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, itu adalah bukti kasih Allah. Itu sepenuhnya adalah otoritas dan kehendak Allah, inisiatif Allah untuk memperkenalkan Allah, penguasa kerajaan surga, kepada manusia di bumi. Maka Dia harus mengirimkan putra tunggalnya menjadi seorang bayi yang lahir di tempat yang hina dina sebagai satu pribadi manusia. Puji syukur pada Tuhan. Manusia yang hidupnya singkat sekali. Kalau kita renungkan, Yesus hidup di dalam dunia ini 33 tahun setengah, lalu mati. Kok sayang ya, orang yang hidupnya begitu berguna, bermanfaat, ajarannya, perkataannya memukau orang,
Banyak para pengikutnya takjub akan pengajarannya. Kuasa yang menyertainya, menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang kerasukan setan, membangkitkan orang mati. Dan tidak hanya itu, alam pun dalam kedaulatan Yesus Kristus. Badai bergelora, angin besar, diredakan oleh kuasa perkataannya. Lebih dalam kita renungkan apa yang sudah Yesus lakukan. Ikan taat pada perintahnya, pada perkataannya. Ya, ketika Petrus menjala semalam-malaman, jalannya tidak ada satupun ikan yang dapat tertangkap. Tetapi ketika perkataan Yesus dan ditaati oleh Petrus, maka Petrus melabuhkan jarinya, menebarkan jalannya. Ditangkaplah ikan dalam jumlah yang besar. Kok bisa terjadi? Itu membuktikan bahwa segala sesuatu, manusia, alam, bahkan roh setan pun, semuanya dalam kendali pribadi Yesus Kristus. Tetapi dia hidup hanya 33 tahun setengah. Dikatakan, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi hal kematian Kristus pun itu adalah tujuan Allah untuk bersegera-segera memberikan penebusan, membebaskan orang dari dosanya dengan kematiannya di kayu salib. Puji syukur pada Tuhan. Dari ayat ini kita bisa melihat bukti kasih Allah yang sempurna. Dan kita mau merenungkan saat ini. Maka Yesus segera mati di kayu salib itu tujuannya karena Allah mau bersegera-segera memberikan penebusan bagi umat manusia yang berdosa. Jadi kita mengetahui kedatangan Yesus ke dalam dunia ini sebagai bukti kasih Allah kepada umat manusia. Kematiannya memerdekakan kita dari kedurhakaan. Kematian Yesus membebaskan kita dari belenggu maut, belenggu dosa. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Puji syukur pada Tuhan. Di dalam ayat ini, Rasul Paulus menerangkan, waktu kita masih lemah, waktu kita terbelenggu oleh dosa, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Untuk kita, membebaskan kita, menebus kita. Jadi penebusan atas dosa itu sudah dilakukan. Kapan? Saat Yesus mati di kayu salib. Saat Yesus mati, itulah pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu betul-betul sepenuhnya rencana Allah, kedaulatan Allah, penetapan waktu Allah. Jadi kalau Yesus mati di kayu salib itu bukan satu bentuk kekalahan. Tetapi kita bisa melihat itulah bentuk kedaulatan Allah yang menetapkan Yesus harus mati. Dengan cara demikian, dengan cara mati di kayu salib. Puji syukur pada Tuhan. Nah, itulah bagian kesempurnaan kasih setia Allah. Kepada siapa? Kepada umat manusia. Makin kita mengerti hal ini, maka seharusnya makin tumbuh kasih kita kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Makin besarnya kasih Allah yang kita terima, kita nikmati, seharusnya makin bertumbuh pula
sukacita dan pengharapan kita akan kasih yang sudah terbukti itu. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat apa yang Rasul Paulus terangkan tentang bukti kematian daripada Yesus Kristus. Kuasa apa? Ya. Jadi, ketika Yesus mati, itu memberikan dampak kuasa yang luar biasa. Di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kuasa kematian Kristus, pencurahan darahnya hingga tetes terakhir di kayu salib, itu membenarkan kita, menebus kita dari kesalahan dan dibenarkan melalui penebusannya. Sehingga sebagai orang yang dibenarkan melalui kematian Kristus di kayu salib, Paulus katakan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti, ini ada kepastian. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Ini juga mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa ketika kita lemah, kita berdosa, kita berdurhaka, kita dalam murka Allah, di bawah murka Allah. Tetapi Allah yang begitu mengasihi, tidak mau tetap bermurka terhadap ciptaannya, yang khususnya dicipta serupa dengan rupa dan gambar Allah, yaitu kepada manusia. Allah tidak mau terus bermurka kepada manusia, tetapi Allah ingin membebaskan manusia-manusia durhaka ini agar tidak tetap dimurkai Allah. Luar biasa ya. Puji syukur kepada Tuhan. Allah itu tidak mau memurkai manusia. Allah itu tidak mau menghukum manusia. Maka sebab itu, inisiatif dari Allah sendiri melalui kematian Yesus di kayu salib, mencurahkan darahnya hingga tetes terakhir. Darahnya itu membenarkan kita. Darahnya itu menyucikan kita. Puji syukur pada Tuhan. Kenapa? Karena Allah tidak mau murka. Itulah bentuk kasih Allah. Dengan mengingat kasih Allah yang sempurna ini, kita dapat belajar untuk tidak lagi marah kepada Allah, tidak lagi mempersalahkan Allah, tidak lagi seolah-olah Allah itu kok begitu kejam, Allah itu kok begitu jahat ya. Aku menderita, aku susah ini, aku susah itu, aku sudah berdoa, sudah berpuasa, tapi kenapa Allah kok seolah-olah diam dan tidak mendengar seruanku? Nah itu bukti kasih Allah. Allah tidak ingin umat manusia menerima murkanya. Sekarang kita sudah dibenarkan, kita yang percaya akan anugerahnya, kita yang menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita, kita sudah dibenarkan agar kita bebas dari murka Allah dan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Wow, luar biasa bukan? Puji syukur kepada Tuhan. Allah menetapkan Yesus mati di kayu salib dengan cara disalib, dengan cara yang begitu hina. Tetapi kematiannya tidak lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena Allah pun ingin cepat-cepat memberikan anugerah kemenangan kepada Yesus Kristus. Sebab melalui kehidupannya ada satu jaminan kepastian akan anugerah keselamatan yang Allah janjikan.
kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitannya, itu membuktikan maut dikalahkan. Maut tidak bisa membelenggu. Kuasa maut dikalahkan. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, itulah bukti kuasa kematiannya yang membebaskan kita, agar kita tidak tetap tinggal dalam murka Allah, tetapi kita malah beroleh anugerah keselamatan, jaminan keselamatan, yaitu hidup kekal. Dan itu pun dibuktikan melalui kebangkitannya. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yesus bangkit. Kematian dan kebangkitan Kristus Yesus itu sudah terjadi. Kita perlu merenungkan agar kita betul-betul mengalami penguatan iman, penangguhan pengharapan akan penebusannya dan juga akan kuasa kemenangannya. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi kita yang hidup di dalam dunia ini sebagai orang-orang percaya, kita hidup dalam damai dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Karena kematiannya memperdamaikan kita. Puji syukur kepada Tuhan. Dan kuasa kebangkitannya mengawal kita, menaungi kita dalam perdamaian dengan Allah. Kita lihat di dalam Roma 5 ayat yang ke-11. Dan bukan hanya itu saja. Perhatikan, bukan hanya itu saja. Bukan hanya kita dibebaskan dari murka Allah. Bukan hanya kita dimerdekakan dari kedurhakaan kita. Bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Wow, luar biasa ibu bapak saudara terkasih. Kita sebagai orang-orang percaya, Rasul Paulus katakan kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji syukur kepada Tuhan. Inilah kemegahan kita. Orang-orang percaya, orang-orang yang beriman, berpengharapan kepada Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Inilah satu kemegahan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sangat senang sekali menyanyikan satu pujian. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Puji Tuhan. Ketika kita menyanyikan lagu itu, kita perlu menyanyi dan menyuarakan dengan kebanggaan, dengan kemewahan, dengan keagungan. Wow, kenapa? Karena betul-betul kita dapat menikmati kasih Allah yang begitu sempurna. Sehingga kesusahan yang kita alami saat ini, pergumulan hidup yang kita alami saat ini, selama kita masih hidup dalam dunia ini, jangan pernah menghilangkan damai sejahtera kita dengan Allah. Jangan sampai kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan menggantikan sukacita menjadi duka cita, menjadi keluh kesah. Tetapi mari kita tetap bersyukur kepada Allah, sebab kita sudah menerima pendamaian dengan Allah, sebab kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Dia adalah Allah yang membuktikan cinta kasih-Nya kepada kita. Di dalam Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita
Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita yang dibenarkan karena iman. Ini penting ibu bapak saudara terkasih. Mengingat kembali identitas kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana identitas kita orang percaya? Kita adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada pengorbanan Yesus Kristus yang menjadi bukti kasih Allah. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Puji Tuhan. Sekalipun kita mungkin dalam tekanan fisik karena sakit penyakit, kita mungkin sedang dalam tekanan, seolah-olah hilang harapan karena memang dunia ini tidak memberikan pengharapan. Bahkan kita sedang terintimidasi oleh berbagai kepahitan dan permasalahan yang mengikat kita, yang membelenggu kita. Tetaplah kita bersyukur akan kasih Allah yang begitu ajaib. Sehingga apa? Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat yang kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Iman itu sarana penghubung kita dengan Allah. Apa? Iman. Jadi iman ini adalah hal yang penting. Rasul Paulus katakan iman itu sebagai jalan masuk. Masuk kemana? Bukan masuk neraka, melainkan masuk kepada kasih karunia Allah. Miliki iman. Iman yang betul-betul tertuju kepada Allah. Rasul Paulus katakan iman itu timbul. Timbulnya dari mana? Dari mendengar. Mendengar apa? Mendengar Injil Kristus. Wah, itu iman yang menyelamatkan. Itu iman yang membawa kita kepada kasih karunia. Sehingga di dalam kasih karunia ini, maka kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak saudara terkasih, biarlah melalui perenungan ayat-ayat firman ini, kita kembali bertumbuh di dalam pengharapan. Di tengah tekanan, di tengah kesulitan, di tengah berbagai penyakit yang mungkin kita derita, tetaplah kita berdiri bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Sebab Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Kesempurnaan kasih setianya sudah dibuktikan. Mari kita tetap berpengharapan kepada Allah, Sang Kasih dan sumber damai sejahtera. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama saat ini. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup. Oleh kasih karunia Roh Kudus, Tuhan memberkati kami semua, seluruh Sobat Maestro yang saat ini sedang merenungkan kebenaran firman-Mu bersama-sama. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk roh penghibur. Terima kasih untuk Roh Kudus yang memampukan dan menguatkan kami untuk tetap berjalan dalam damai sejahtera dengan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom kepada seluruh Sobat Maestro dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung.
Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.